Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Farudin dengan NIM 41014201119. Hari ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan program linear dua variabel dan menggunakan metode grafik dan juga metode garis lidik. Di sini ada dua permasalahan. Yang pertama permasalahan maksimum dan yang kedua yaitu permasalahan minimum. Langsung saja kepada permasalahan yang pertama, yaitu yang pertama soalnya adalah seorang peternak sapi di Kebumen hendak menjual sapi-sapinya pada saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Peternak tersebut hendak menjual dua jenis sapinya, yaitu sapi Brahman dan sapi Madura, dengan harga jual berturut-turut 13 juta rupiah dan 11 juta rupiah. Dan harga saat peternak membelinya berturut-turut adalah 10 juta rupiah dan 9 juta rupiah. Modal yang dimiliki oleh peternak tersebut adalah 200 juta rupiah dan kandang yang bisa disiapkan oleh peternak tersebut hanya bisa menampung 21 ekor sapi. Berapakah keuntungan maksimum yang bisa peternak tersebut dapatkan dan berapakah banyak sapi Brahman dan sapi Madura agar peternak tersebut mencapai keuntungan maksimumnya? Baik, untuk modal dari permasalahan di atas tadi itu misalkan X adalah banyaknya sapi Brahman yang terjual dan Y adalah banyaknya sapi Madura yang terjual. Sehingga model matematika dari permasalahan di atas yaitu maksimumkan Z sama dengan 13 dikurangi 10X ditambah 11 dikurangi 9Y. Mengapa dikurangi? Karena di sini kan yang dihitung keuntungannya. Maka keuntungannya itu harga jual dikurangi harga beli. Sehingga maksimumkan Z sama dengan 3X ditambah 2Y, itu dalam juta rupiah, dalam satuan juta rupiah. Dan ini harus memenuhi 10X ditambah 9Y kurang dari atau sama dengan 200, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 21, di mana X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Baik, yang pertama kita akan mencoba menggunakan metode grafik. Kita tulis terlebih dahulu persamaan dari kendalanya, dari fungsi kendala. Yang pertama yaitu 10X ditambah 9Y sama dengan 200. X ditambah Y sama dengan 21 sama dengan 0, Y sama dengan 0. Ini kita kecilkan karakternya. Kemudian kita akan mencari daerah visibelnya dengan cara sama dengan 200 dan X ditambah Y kurang dari sama dengan 21 dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka didapatkan daerah visible sebagai mana tertera pada gambar di layar. Kemudian kita akan mencari titik potong dari garis ini dan ini garis ini dan juga garis ini dan garis ini. Kita bisa menggunakan perpotongan dua objek.
sudah didapatkan ketika titik pojoknya yang keempat di sini. Jadi totalnya ada 4 titik pojok, yaitu titik A, maksudnya titik O, C, A, B. Dengan O adalah titik pusat, yaitu 0,0. Kemudian kita akan mencari nilai maksimum. Kita tuliskan persamaannya karena, mohon maaf ada suara yang lain. Karena di sini sudah ada F, kita ganti dengan G, X, Y sama dengan, tadi Z-nya berapa? 3X ditambah 2Y. Nah, selanjutnya buka spreadsheet. Di sini, nih, tampilkan spreadsheet. Biar kelihatan digeser. Nah, sini tuliskan titik. Dan di sini G, X, Y sama dengan Z. Kita tuliskan titik A, B, C. Ini G dalam kurung G dalam kurung A, G dalam kurung B, dan G dalam kurung C. Nah, di sini terlihat ya, maksimumnya itu 60. Berarti Z sama dengan 60 juta. Dengan titik 20,0. Yang X sama dengan 20, dan Y sama dengan 0. Tadi Y adalah banyaknya sapi Brahman yang terjual. Berarti agar peternak tadi mendapatkan keuntungan maksimum, yaitu 60 juta rupiah, maka banyaknya sapi yang terjual, yaitu sapi Brahman adalah 20, dan banyaknya sapi Madura yang terjual itu 0. Baik, ini adalah metode grafik ya. Kemudian kita akan mencoba menggunakan metode garis lidik. Baik, kita copy saja tadi persamaan-persamaan. Zoom out dulu, kemudian cari titik potong seperti tadi, atau titik pojok. Dan cara yang sama seperti tadi, itu menggunakan perpotongan dua objek. Nah, sudah ada 3. Nah, karena ini menggunakan metode garis lidik, jadi kita tuliskan di sini.
kita tuliskan ini menjadi sebuah persamaan garis dengan K. Jadi di sini juga sama, 3x ditambah 2y sama dengan K. Kita atur K-nya dari 0 sampai 100 saja. Dan ini kita tampilkan agar bisa digeser. Nah ini kan ini kan merupakan garis selidik. Sebentar. X ditambah 2y sama dengan 6. Nah ini kan kita bedakan warnanya ya. Garis selidik awal kita beri warna merah. Atau ini aja. Ini tetap hitam. Nah ini garis selidik ini kasih warna merah. Nah yang ini kan 3x ditambah 2y sama dengan 6 merupakan garis selidik awal. Ini 6 dari mana? Ini kan kalau kita lihat di sini Z sama dengan 3x ditambah 2y atau 3x ditambah 2y. Mohon maaf Pak, bentuk umum dari Z itu kan Z sama dengan AX ditambah BY. Nah, nilai dari Z ini bisa kita ganti dengan A dikali B atau koefisien dari variabel X dan Y-nya. Ini kan karena ini 3X ditambah 2Y, maka Z ini bisa kita ganti dengan 3 kali 2 yaitu 6. Nah, yang 3X ditambah 2Y sama dengan 6 merupakan garis selidik awal. Kemudian yang merah ini garis selidik yang sejajar dengan garis selidik awal tadi. Nah, kita akan mencari garis selidik yang melewati titik pojok dari daerah visible ini. Nah, ini garis selidik pertama yang sejajar dengan garis selidik awal. Dengan K sama dengan 0, kita tuliskan 3X ditambah 2Y sama dengan 0. Kita beri warna, jangan hitam yang berbeda, dan jangan merah juga. Kita beri warna hijau. Biar begitu ungu dah. Yang lain juga diberi warna ungu nanti. Oke, kemudian yang ini kita geser. Nah, ini garis yang kedua dengan K42 kita tuliskan 3X ditambah 2Y sama dengan 42. Kita beri warna ungu lagi. Kemudian geser lagi garis selidik awal tadi. Garis selidik tadi. Ini. Nah. Nah. Ini garis selidik yang ketiga yang sejajar dengan titik garis selidik awal tadi.
Ini sebentar. Kertas biar tidak membingungkan. Ini yang ketiga dengan K sama dengan 53. Kita tuliskan 3X ditambah 2Y sama dengan 53. Kemudian geser lagi karena masih ada satu titik pojok lagi. Nah, jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 yang sejajar dengan garis selidik awal. Nah, karena ini koefisien dari Z itu kan, mohon maaf, maksudnya koefisien dari X dan Y itu kan positif semua. Maka dilihat garis selidik yang letaknya paling kanan. Nah, yang paling kanan kan yang merah. Nah, maka titik yang dilewati oleh garis selidik itu merupakan titik maksimum, yaitu titik 20,0. Kita bisa mencarinya dengan cara di spreadsheet. Sebentar, kita tuliskan Z-nya terlebih dahulu. Oke, X, Y sama dengan 3X ditambah 2Y. Spreadsheet. Titik sini. Oke, X, Y sama dengan Z. Titiknya titik C. Oke, dalam kurung C. Ini dihasilkan sama seperti tadi dengan Z maksimum yaitu 60, berarti keuntungan maksimum yang dicapai oleh peternak tersebut yaitu 60 juta dengan banyaknya sapi yang terjual yaitu 20 ekor sapi Brahman dan 0 ekor sapi Madura. Baik, itu untuk masalah yang pertama. Caranya berbeda tetapi hasilnya sama yaitu 60. Sekarang untuk masalah yang kedua, yaitu masalah minimum. Dengan soal sebagai berikut. Seorang pengrajin kayu membuat pesanan 2 macam lemari dengan mohon maaf maksudnya membuat pesanan lemari dengan 2 tipe lemari dengan 2 tipe berbeda, yaitu tipe luxury dan tipe joyful dengan menggunakan 2 bahan dasar yang sama, yaitu kayu jati dan cat pernis. Untuk memproduksi 1 unit tipe luxury dibutuhkan 12 batang kayu jati dan 5 kaleng cat pernis. Sedangkan untuk memproduksi 1 unit tipe joyful dibutuhkan 5 batang kayu jati dan 2 kaleng cat pernis. Kemudian biaya produksi untuk masing-masing tipe luxury dan tipe joyful berturut-turut adalah Rp50.000 dan Rp30.000 per unit. Untuk satu periode produksi, pengrajin kayu tersebut menggunakan paling sedikit 150 batang kayu jati dan paling sedikit 63 kaleng cat pernis. Apabila pesanan yang diterima pengrajin kayu tersebut paling sedikit adalah 3 buah tipe luxury dan 2 buah lemari tipe joyful, berapakah banyak lemari tipe luxury dan tipe joyful yang dibuat agar pengeluaran biaya produksi pengrajin kayu tersebut minimum? Baik, penyelesaiannya kita misalkan terlebih dahulu, misalkan
X adalah banyaknya pesanan lemari tipe luxury dan Y adalah banyaknya pesanan lemari tipe joyful. Sehingga model matematika dari permasalahan di atas bisa dituliskan sebagai berikut. Minimumkan Z sama dengan 50X ditambah 30Y dalam ribuan. Dan Z ini harus memenuhi 12X ditambah 5Y lebih dari atau sama dengan 150, 5X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 20, X lebih dari sama dengan 3, Y lebih dari sama dengan 2, dan X lebih dari sama dengan 0, dan Y juga harus lebih dari sama dengan 0. Baik, kita coba yang pertama dengan menggunakan metode grafik. Kita tuliskan kendala-kendala dari permasalahan tersebut. Yang pertama, 12X ditambah 5Y dan 5X ditambah 2Y. Maaf, 63 harusnya. Ganti di sini. Sama dengan sama dengan 2, sama dengan 0, sama dengan 0. Kemudian kita cari daerah visibelnya. Agar terlihat. Baik. Ini tadi salah ketik tadi 62. 62. Nah, kemudian kita mencari daerah visibelnya. Kartu. X ditambah 5. Sama dengan 5X ditambah 2Y. Maaf. Sini. Dan 5X ditambah 2Y sama dengan 62. Dan X lebih dari sama dengan 3. Dan Y lebih dari sama dengan 2. Dan X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti ini ada yang ditulis. X lebih dari sama dengan 3. Y lebih dari sama dengan 2. Ulang aja. 12X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 150. Dan 5X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 62. Dan X lebih dari sama dengan 3. Dan Y lebih dari sama dengan 2. Dan X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Sudah terlihat.
Kemudian kita akan mencari titik pojok dari daerah visible ini dengan cara yang sama, yaitu perpotongan dua objek kita besarkan dulu. Ya, susah kita kemudian geser dulu. Dan ini, dan ini, dan ini. Nah, sudah didapatkan 3 titik pojok dari daerah visible. Kemudian kita akan mencari nilai minimum dari Z. Kita tuliskan dulu. Z sama 50X ditambah 30Y. Oke. Itu sudah ada G, kita coba H, X, Y. Kita tampilkan spreadsheet isi dengan titik, dan di sini H, X, Y sama dengan Z. Titiknya ada 3, kita tuliskan di sini A, B, dan C. Kita masukkan titik A, B, dan C. Nah, sudah terlihat di antara ketiga nilai ini yang terkecil adalah 643,33 dengan titik 11,67,2. Nah, karena ini barang, jadi kan tidak mungkin negatif ya. Jadi kita bulatkan, semisalnya dibulatkan ke bawah. Jadi kan 11 itu ada di sini. Berarti dia itu di luar dari daerah visible. Maka kita bulatkan ke 11, berapa tadi? 11,2. 11,2 berarti kan dia ada di sini. Berarti kan dia tidak di luar dari daerah visible. Nah, maka kita bulatkan ke atas jadi 12,2. Berarti kan dia di sini. Nah, untuk mengetahui berapakah nilai minimumnya, kita tuliskan kita tuliskan terlebih dahulu titiknya tadi 12,2. Nah, di sini baru dituliskan H dalam kurung 12,2. Nah, didapatkan 660. Berarti biaya produksi minimum
pengrajin kayu tersebut, yaitu 660.000, dengan banyaknya pesanan lemari tipe luxury itu 12, dan banyaknya pesanan lemari tipe joyful itu 2. Nah, ini kan menggunakan metode grafik. Kita akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang sama menggunakan metode garis lidik. Kita copy saja tadi garis-garisnya. Sama dengan 3, lalu sama dengan 2, sama dengan 0, lalu sama dengan 0. Kemudian yang daerah visible-nya kita copy. Sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita mencari titik pojok dari daerah visible. Gunakan perpotongan dua objek. Yang pertama, yang kedua, ini, dan ini, dan ketiga ini, dan ini. Kita buat terlebih dahulu garis titik awalnya seperti tadi, 50x sebagai A dan 30 sebagai B. Maka garis titik awalnya itu 50x ditambah 30y sama dengan 1500. Kemudian kita buat garis lidik yang bisa kita geser. 50x ditambah 30y sama dengan K. K-nya kita atur. Dari 0 sampai 1000. Oke. Ya. Kita tampilkan agar bisa digeser. Ini langkahnya bisa diisi dengan 1. Ya sudah, susah. Sebentar ya. Ini tutup aja. Kita geser. Ini kan dari 0 tidak mungkin. Garis lidik awalnya ada di sini. Kita akan mencari garis lidik yang melewati titik pojok ini. Karena garis lidik awalnya ada di sini. Kok 100? 1000. Oh, 1500. Karena ini masalah minimum.
Karena ini masalah minimum, berarti kita menggesernya itu ke kiri. Ke kiri dari garis lidik awal. Nah, yang pertama itu yang nah ini 855. Kira-kira 855 kayaknya. Sebentar. Ya, kita tuliskan 50x ditambah 30y sama dengan 855. Kita beri warna merah. Kemudian geser lagi yang tadi. Ini 2 lewat titik pojok kedua. 683. 50x ditambah 30y sama dengan 683. Kita beri warna yang lain, ungu misalnya. Kemudian kita geser lagi ke kiri. Oh, ini belum pas ya tadi. Kita hapus dulu. Geser lagi. Nah, ini baru pas. 50x ditambah 30y sama dengan 580. Kita beri warna seperti tadi ini. Kemudian geser lagi garis lidiknya. Nah, ini cek apakah udah pas. Ini yang mendekati. 643. Nah, yang lebih saja. Nah, 50x ditambah 30y sama dengan 644. Kita beri warna merah atau oranye. Nah, nah, sudah ada 3 garis lidik yang sejajar dengan garis lidik awal. Nah, kemudian manakah titik yang minimum? Kita lihat tadi dari koefisien X dan Y pada fungsi tujuannya, karena ini merupakan minimum ya, merupakan masalah minimum dengan A yaitu 50 lebih dari 0, yaitu positif, dan 30 juga positif, maka garis paling kiri itu merupakan sebagai tanda bahwa titik itu, mohon maaf, maksud saya kita pakai karena 50 itu positif dan 30 itu positif, kita pakai garis yang paling kiri yaitu di sini, dan titik yang dilewatinya itu merupakan titik minimum. Jadi titiknya tadi, titik A itu 11,67,2 titik A. Kita cari minimumnya, kita tuliskan fungsi tujuannya hx, y
sama dengan 50x ditambah 30. Nah, baru kita cari di spreadsheet. Titik. Kemudian H, X, ini sama dengan Z. Karena itu tadi titik A, tuliskan saja. Kemudian H dalam kurung A. Nah, ini kan koma ya. Dan seperti tadi kita cek, kan kita bulatkan karena ini merupakan barang lemari dan tidak mungkin bagian saja, hanya sebagian. Kalau kita bulatkan jadi ke bawah jadi 11, jadi kan 11,2 dan ini berada di luar daerah visible, jadi tidak mungkin kita. Nah, sini ini tidak mungkin. Daerah visible-nya kan di sini. Maka kita coba bulatkan ke atas, yaitu menjadi 12. 12,0. Maaf, maksudnya 12,2 itu berada di sini. Yang berarti dia itu berada di daerah visible. Nah, kita tuliskan titiknya 12,2. Kemudian untuk H, 12,2 itu 660. Hasilnya sama seperti tadi, seperti sebelumnya menggunakan metode grafik, yaitu biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh pengrajin kayu untuk membuat pesanannya yaitu 660.000 dengan banyaknya pesanan yaitu 12 lemari tipe Luxury dan 2 lemari tipe Joyful. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.